Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oh ya, selamat siang pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana sih banyak petani kakao yang kapok dalam mengelola tanaman kakaonya yang dulu dirawat sekarang tidak dirawat lagi. Nah, itu. Kemudian ini ternyata yang terjadi tidak hanya di tingkat petani, juga di tingkat level perusahaan maupun level negara gitu. Jadi pemirsa sekalian yang berbahagia, produksi kakao Indonesia itu menurun. Bahkan sebetulnya di tahun 2013 Indonesia pernah menduduki negara produsen nomor 3 di dunia. Nah, dengan produksi sekitar antara 700-an ribu sampai 800.000 ton atau metrik ton. Nah, setelah itu menurun sampai sekarang. Nah, menurun sampai sekitar 200-an ribu itu tadi metrik ton. Nah, ini kenapa terjadi nanti kita tanyakan kepada petaninya. Nah, tadi kita tahun 2013 itu sudah bisa ranking 3. Kalau sekarang mungkin ya saya nggak apa rankingnya 6 atau bahkan. Nah, produsen utama dari kakao ini adalah nomor 1 Pantai Gading atau Ivory Coast yang di Afrika sana. Yang kedua Ghana, nah di dekatnya. Jadi dekat-dekatnya itu produsen-produsen utama. Kalau yang di Amerika Latin ada Ekuador, kemudian sedikitnya Peru. Tetapi yang termasuk empat besar itu adalah di Nigeria maupun Kamerun sebetulnya. Nah, baru mungkin sekarang Indonesia dan Brazil. Jadi itulah produksi itu turun. Nah, ini kenapa? Dan itu saya sadari pada tahun 2000-an waktu saya datang ke Sumatera Utara, itu yang saya datangi itu banyak perusahaan yang menanam, swasta maupun pemerintah menanam kebun kakao coklat. Nah, dan itu menjadi orang nanam karet, sawit, coklat kan gitu biasanya. Itu di perusahaan swasta maupun PTBN. Dan tentunya rakyat yang menanam juga banyak waktu itu, sangat banyak, sehingga banyak yang membeli bibit itu, bijinya itu banyak itu kakao dulu itu. Tetapi sekarang saya lihat juga mengikuti tren yang produksi turun tadi, banyak yang tidak mau lagi menekuni kebun kakaonya ini. Nah, yang setelah saya tanya-tanya sebenarnya ada 2 penyebab kalau menurut kami ya. Itu yang pertama karena sibuk kali lah ngurus kakao ini, yaitu harus sering dipangkas katanya ya kan. Betul itu sih Fadli. Iya Pak, sering harus dipangkas Pak. Nah, dipangkas, ditunas. Ini kan dirawat. Membutuhkan tenaga kerja yang sibuk dalam hektarannya. Kalau perusahaan menjadi rugi lah kan gitu. Kalau masyarakat jadi sibuk, beda dengan kelapa sawit yang 2 minggu nggak ditengok nggak apa-apa, panen aja kan gitu. Yang berikutnya yang penting yang sering saya tanya, nanti kita tanyakan adalah karena adanya hama dan penyakit yang sulit dikendalikan. Ya, hama yang penyakit sulit dikendalikan. Yaitu ada 3. Nanti kita bahas apa betul itu yang ada di lapangan, yaitu penggerek buah kakao, Stramophora cremella,
kemudian penyakit tusuk buah, doktora, dan penyakit VSD, vascular streak dieback. Nah, gitu. Jadi sekarang kita tanya ke Mas Fadli. Jadi ngomong-ngomong itu kan punya orang tua kan, Iya, Pak. kan. Berapa luas dulu yang dipunyai? 2 rantaian gitu lah, Pak, sekitar gitu. 2 rantai iya, itu Pak. 2 kali 400 meter persegi ya? Iya, yang ditanami coklat, Pak. Oh, yang ditanami coklat atau kakao tadi? Iya, Pak. Ya, ini sedang di rumah ini kan, Mas? Ya, halo? Iya, Pak. Ya, makanya kalau di rumah coba tunjukkan tadi yang dulu 2 rantai sekarang udah nggak dirawat lagi. Nah, itu. Ya, Pak. Ini ya, Pak, yang masih tersisa. Oh, ini yang tersisa. Oh, ini berbuah juga ini, Mas? Iya, berbuah, Pak. Tapi kok nggak dipanen, Mas? Karena busuk-busuk lengket itu, Pak. Oh, busuk-busuk lengket. Wah, itu kan umurnya udah tua juga itu ya. Nah, sekarang ditanami porang itu ya? Iya, Pak. Oh, ditanami porang. Iya. Coba mana lagi pohon-pohonnya? Oh, ini kakaonya nampak ini. Wah. Ini ya, Pak. Wah, ini berbuah juga ini, Mas. Iya kan? Iya. Wah, sebenarnya ya ini. Itu tadi yang kami sampaikan. Jadi penyebab utama itu penggerek buah kakao tadi. Ya. Mana Mas yang sampai sering sebut itu lah bikin males menjadi lengket-lengket tadi? Saya cari dulu ya, Pak. Ya, cari dulu dan nanti dibelah ya. Lengket enggak, mana yang gejalanya penggerek buah kakao yang bikin lengket-lengket itu tadi. Jadi ini pemirsa yang kejadian di lapangan memang ada nih, Pak. Petani langsung. Oh, ini. Coba. Ya. Oke. Nah. Ini ya, Pak. Ya. Coba dibelah, Mas. Nah. Jadi ini karena serangga tadi itu meletakkan itu telurnya kemudian disuntikkan larvanya makan plasenta sehingga menjadi lengket-lengket dan susah diambil dan lemaknya menjadi turun, produksinya menjadi turun. Nah, seperti ini dia, Pak. Seperti ini ya. Mana ada ulatnya enggak, Mas? Ada ulatnya enggak? Nah, buka lagi. Nah, jadi yang enggak bisa. Nah, itu apa ulatnya, Mas? Nah, itu jadi lengket ya, Mas ya? Iya, lengket, Pak. Lengket dan enggak bisa dipanen itu ya? Tak bisa, Pak. Enggak bisa. Inilah ya diturunkan lagi, Mas, biar nampak. Nah, ini menjadi lengket-lengket seperti inilah. Ini gejala dari penggerek buah kakao yang menyebabkan buahnya rusak, lengket. Nah, itu tadi rusak tanamannya, nggak bisa lagi. Jadi sampai putus asa dengan ini ya, Mas ya? Iya, Pak. Ya, putus asa. Sebenarnya dulu banyak yang lengket. Iya, ini kan pengendaliannya kalau serangga tadi kan banyak orang yang menyarankan memang harus sanitasi. Ya kan, itu dipangkas bersih karena ini kan takut cahaya banyak serangga ya kan gitu. Terus disemprot menggunakan insektisida. Tapi kan tidak semua mampu itu menggunakan insektisida, kemudian belum tentu efektif juga. Makanya dulu menggunakan di brongsong, Mas, disarungi sasi, pakai di plastik-plastik dibungkusi sebelum terjadi dicucui oleh serangga itu dengan larvanya masuk itu tadi. Belum pernah ya, Mas ya dibungkus-bungkus gitu dulu. Belum pernah, Pak, dibungkus. Nah, belum pernah, makanya kena ini gitu. Kemudian selanjutnya pengendalian biasanya juga menggunakan feromon. Nah, ditangkapilah serangganya dengan menggunakan feromon. Tetapi kan teknologi ini kan juga untuk menjangkau masyarakat kan juga masih sulit. Oleh karena itu yang terjadi serangan dari penggerek buah kakao ini menjadi berbahaya dan menyebabkan putus asa masyarakat ini gitu. Inilah
penggerek buah kakao. Ini sehingga tadi produksi apa nggak bisa dipanen, kayak rusak gitu. Kemudian yang kedua itu karena ada penyakit busuk buah kakao yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora. Kalau dulu sih masuk jamur, sekarang masuknya grup yang lain gitu. Oke lah, sebut saja masih jamur lah ya. Carikan Mas Ya, bisa, Pak. yang busuk. Ini Pak. Ini Pak. Oh ya, ya yang busuknya separuh tadi yang mana yang hijau tadi loh Mas, bagus. Oh ya, ini ya Pak. Ya, memang banyak itu ya, sudah kena busuk. Ini lagi, ini nampak kali Mas ya. Nah, ini kan kalau ini dari bawah, ini nampak miselium apanya tadi jamurnya. Atau dari atas dari tangkainya itu juga bisa. Nah, ini penyakit busuk buah kakao. Oh, ini penyakit busuk buah kakao. Dan ini pengendaliannya ada yang dulu semprot menggunakan trichoderma dan sebagainya, kemudian sanitasi. Kalau sudah ada terkena ke situ kemudian dibuang di. Wah, ini lagi Mas. Udah ya, Pak. Banyak itu ya. Iya Pak. Itu yang di bawahnya kecil juga sudah kena itu. Kering, nggak sampai nggak itu yang di bawahnya lagi ini ya kan. Iya Pak. Wah, ini dah. Jadi serangannya memang bertubi-tubi sehingga kita jadi sulit panen. Masyarakat sulit kena ini. Ini yang busuk buah Phytophthora. Selanjutnya yang sering terserang juga menyebabkan bukan buahnya tapi rantingnya menjadi mati adalah penyakit vascular streak dieback. Nah, ini disebabkan oleh jamur juga, Oncobasidium. Mana Mas yang gejalanya rantingnya kering, pucuknya daunnya menjadi kering. Ini Pak. Pucuknya pada mati. Ini kering nih Pak. Keringnya Pak. Ya. Itu ya kering-kering daunnya di atas itu. Ya. Ini Pak. Biasanya ranting-ranting Mas, coba carikan yang ranting. Ya, agak ranting, mungkin mati agak ranting-rantingnya. Nah, ini Pak. Ini ya, yang menyebabkan ini tadi kerugian yang besar bagi kakao sehingga masyarakat sudah trauma lah menanam kakao jadinya. Banyak tenaga yang dicurahkan tapi jadi kurang berhasil. Nah. Mana lagi Mas Fadli buahnya yang pada terserang hama penyakit 3 ini tadi? Nah. Seperti ini Pak. Wah, ini banyak kali busuk semua ini Mas ya kan? Wah, ini campuran kena semua. Oh. Ini Mas Fadli kenapa kalau sudah bosan kenapa nggak ditumbangi aja, ditanami tanaman lain? Iya. Karena masih menghasilkan sedikit-sedikit lah Pak yang nggak busuknya kan. Oh gitu, tapi iya. tetap dipanen juga ya kan. Ya. Nanti kita apalah Mas ya itu coba kita karena ini kan nggak begitu luas. Coba waktu kecil nanti kita sarungisasi. Nah itu yang paling mudah. Jadi waktu masih ukuran kecil itu kita brongsong, kita sarung kayak pakai plastik nanti supaya gedenya aman gitu terhadap itu tadi 3 hama penyakit utama tadi ya. Dan nanti dirawat lagi tentunya lumayan sambil ditunggu-tunggu mudah-mudahan bisa berhasil karena masih tanamannya masih lumayan bagus. Ini kena busuk buah lagi Mas. Yang hijau ini busuk yang kena lagi. Ini karena tidak ada usaha pengendaliannya ya kan Mas. Oke, harapannya gimana Mas Fadli untuk apa ini? Kakao. Harapannya pengennya bagus lagi Pak buahnya gitu Pak. Oh ya, nanti kita coba kita usahakan bareng-bareng ya. Ya, supaya kita rehabilitasi lagi. Kita usahakan lagi mudah-mudahan menjadi penghasilan tambahan bagi para petani di Indonesia lagi dan bisa naik lagi produksi Indonesia ini. Suka makan coklat kan Mas?
Suka Pak. Oh iya benar, harganya mahal kan sih. Iya. Padahal dulu ini kalau bagus dibuka itu dimakan juga enak kan, lumayan Iya kan. enak Pak, enak Pak. Nah itu makanya. Tapi sekarang udah banyak yang busuk jadi nggak bisa lah Pak makan begitu aja Pak. Ah itu lagi. Dulu saya sering makan juga itu ya. Ya. Terima kasih ya Mas Fadli. Iya Pak. Ya mudah-mudahan kita kendalikan hama penyakit kakao ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.